Haleluya, tibalah kita di bagian terakhir dari topik teologi queer ini. Kemarin adalah hari yang bersejarah bagi kaum LGBT, 28 Juni 1969. Seperti yang sudah kita pelajari, titik awal mereka melakukan promosi identitas mereka, kebebasan dalam beridentitas dan mengekspresikan diri. Pada pemaparan yang terakhir ini, setidaknya ada 3 hal yang akan dibagikan. Yang pertama adalah kesimpulan dari pengajaran teologi queer, kemudian yang kedua adalah tanggapan-tanggapan saya, dan yang ketiga adalah solusi dari saya tentang isu LGBT ini. Kita masuk saja pada bagian yang pertama. Apa yang bisa kita simpulkan dari pemaparan-pemaparan yang sudah saya bagikan? Ada 3 hal. Yang pertama, teologi queer ini dibangun dari landasan teori queer karya Michel Foucault, seorang filsuf Prancis, dan Jacques Derrida. Dan kemudian dikembangkan oleh teoretikus-teoretikus seperti Judith Butler dan sebagainya. Teori queer ini adalah sentimen seksual terhadap heteroseksis yang diyakini bahwa heteronormatif itu berasal dari wacana hegemoni politik. Jadi heteronormatif bukanlah suatu hal yang alamiah, tetapi ternyata bentukan. Struktur-struktur binaris seperti feminim, maskulin, pria, wanita, homoseks, heteroseks, semuanya itu adalah bentukan. Diferensiasi gender itu semuanya hanyalah bentukan politik. Itu inti dari teori queer yang pada akhirnya diadopsi oleh teologi queer dalam mereka membangun cara pandang terhadap Alkitab. Yang kedua, teologi queer ini dibangun dari prasangka negatif terhadap Alkitab. Kita sudah tahu bahwa teologi queer ini mendekati Alkitab dengan metode hermeneutika yang mereka sendiri buat terhadap Alkitab. Ada rethinking konsep-konsep teologis tradisional, klasik, dan konservatif. Kemudian ada redefinisi term-term teologis dan rekontekstualisasi terhadap konteks-konteks di mana Alkitab dibangun pada masa lalu. Dan kemudian teologi queer ini menggunakan sumber-sumber lain di samping Alkitab yang mereka anggap valid untuk membangun teologi mereka, seperti pengalaman, penalaran, dan tradisi. Kemudian yang ketiga, teologi queer ini adalah instrumen yang dipakai oleh kelompok queer dalam bentuk pendekatan secara biblikal dan spiritual sebagai upaya visioner mereka supaya eksistensi mereka itu diterima oleh masyarakat. Apa yang menjadi tanggapan saya? Tidak semua hal yang akan saya tanggapi, tetapi hanya pokok-pokok tertentu saja. Yang pertama adalah mengenai kelompok tertindas. Mereka membangun suatu stigma bahwa mereka ini adalah kelompok yang tertindas. LGBT ini adalah kelompok marginal, kelompok terpinggirkan, kelompok yang tersisih. Dan oleh sebab itu mereka merasa mereka harus bergerak, mereka harus pick up, mereka harus melawan penyisihan yang sudah dilakukan oleh mayoritas atau kalangan superior terhadap mereka. Bagaimana Alkitab menanggapi kelompok tertindas? Dalam Alkitab, kaum marginal dibebaskan dalam artian diubah atau dibaharui, bukan diakui eksistensinya dan diterima begitu saja. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kelompok queer ini, mereka ingin bahwa eksistensi mereka ini diakui, dan itu adalah inti dari pergerakan mereka dalam berbagai macam bidang. Dan mereka memakai Alkitab, khususnya para teolog-teolog queer ini, untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus datang untuk membebaskan kelompok-kelompok marginal. Yesus Kristus adalah penyelamat bagi kelompok-kelompok yang tersisih, salah satunya kaum gay, kaum homoseksual. Apakah demikian adanya? Saya kutip beberapa pernyataan dari teolog-teolog. Yang pertama, Jen Kopas, dia berkata begini, waktu orang luar itu ingin jadi orang dalam, orang luar ini dalam pengertian kelompok inferior, kelompok yang tersisih. Ketika mereka merasa tersisih, terpinggirkan, dan mereka ingin menjadi bagian dari mayoritas yang dianggap, maka yang terjadi biasanya mereka ingin menggusur orang-orang atau kelompok yang ada di pusat kendali. Dan dengan ini mereka ingin menyatakan eksistensi mereka, bahwa mereka seharusnya tidak disisihkan. Mereka masuk untuk mengambil alih apa yang dianggap normatif dalam tanda kutip. Dan Jen Kopas berkata ini bukan jalan Injil. Kemudian Sandra Kirby, dia berkata ketika yang terpinggirkan dapat membuat suara mereka didengar, maka mereka akan menantang yang kuat, menantang kaum superior,
menantang kaum mayoritas, dalam hal ini orang-orang hetero, untuk mendefinisikan kembali kebenaran yang sudah dianut oleh kelompok hetero. Dalam kasus ini, sebenarnya kebenaran itu harus dipertanyakan, dan itu sebabnya mereka masuk melalui itu dan menawarkan arti kebenaran yang lain. Tuhan Yesus Kristus datang untuk membebaskan kelompok tertindas, kaum marginal, dalam pengertian mengubah, memperbaharui, melakukan transformasi, bukan semata-mata diterima eksistensinya dan dibiarkan begitu saja. Contohnya aja Zakheus. Zakheus adalah pemungut cukai, dan dalam hal ini pemungut cukai biasanya kelompok yang disisihkan, kelompok yang dijauhi, kelompok yang tidak disukai pada waktu itu. Dan Yesus datang menerima Zakheus masuk ke dalam rumahnya, bukan hanya untuk mengakui atau membebaskan atau membuat kelompok-kelompok pemungut cukai ini diterima oleh publik, tetapi Yesus datang ke rumah Zakheus untuk mentransformasi, untuk mengubah Zakheus menjadi lebih baik. Yesus datang bagi kelompok tertindas tidak pernah untuk mengakui eksistensinya semata, tapi Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia untuk menerima kaum-kaum tertindas tersebut, untuk ditransformasi menjadi lebih baik lagi. Tanggapan yang kedua mengenai heteroseksis dalam Alkitab. Teologi queer berangkat dari pemahaman bahwa heteronormatif itu dibangun dari wacana politik atau dibangun dari wacana budaya. Jadi yang membuat diferensiasi gender, hetero dan homo itu bukanlah alami, tetapi mereka menganggap pembatasan-pembatasan itu, dikotomi-dikotomi itu dibentuk oleh budaya dalam wacana politik. Apakah Alkitab memang mengatakan demikian? Roma 1 menetapkan keberdosaan universal dari hubungan sesama jenis. Ingat, hubungan sesama jenis dianggap atau dipandang oleh Roma 1 sebagai keberdosaan universal, bukan hanya sebagai larangan yang terbatas secara budaya. Ketika Roma 1 ditulis dan mengintimidasi hubungan sesama jenis, maka Roma 1 tidak ditulis sebagai larangan yang berangkat dari budaya patriarkal atau budaya heteroseksis semata. Tetapi Roma 1 ditulis untuk menyimpulkan bahwa hubungan sesama jenis ini adalah bagian dari keberdosaan universal. Contohnya saja dalam Roma 1 ayat 26. Dalam bahasa Indonesia ditulis di kalimat terakhir, menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Yang tak wajar dalam bahasa Yunaninya adalah paraphysin. Apa itu paraphysin? Against nature. Kalau KJV bilang melawan nature, natur yang sudah ditetapkan. Natur ini dalam konteks penciptaan. Saudara bisa cek di dalam ayat yang ke-20, 23 dan 25. Artinya, hubungan sesama jenis ini sedang against nature. Against nature. Hubungan sesama jenis ini sedang melawan natur yang sudah ditetapkan di dalam konteks penciptaan, jauh sebelum budaya terbentuk oleh manusia. Kita tahu bahwa yang membentuk budaya adalah manusia. Tetapi sebelum manusia membudaya, maka natur manusia diciptakan dalam konteks pria dan wanita yang saling berhubungan. Artinya hubungan hetero ini adalah fakta kebenaran yang telah ada jauh sebelum isu homoseksualitas ada di dalam Alkitab ataupun di budaya-budaya di dunia ini. Berarti heteroseksis dalam Alkitab, heteronormatif dalam Alkitab tidak ada hubungannya dengan sistem patriarkal atau heteronormatif yang dibangun dalam konteks wacana politik. Kemudian tanggapan yang ketiga, penghapusan batasan. Kita sudah tahu bahwa teologi queer erat hubungannya dengan menghapus batasan-batasan yang dibuat oleh manusia, atau dalam hal ini lebih tepatnya yang dibuat oleh sistem heteronormatif. Batasan apa itu? Batasan antara gender pria dan wanita, batasan antara hetero dan homo. Itu semua dihapus di dalam Injil Kristus ketika semua orang masuk dibaptis di dalam Kristus. Apakah benar demikian? Apakah memang anti batasan itu benar adanya? Saya ingin bertanya, jika batasan itu sama sekali ditiadakan, lalu apa gunanya menjadi gereja yang jelas-jelas berbeda dengan dunia? Padahal di dalam Alkitab jelas dikatakan adanya gereja supaya ada kelompok yang berbeda dengan dunia. Dan itu konsekuensinya pasti
Dengan adanya gereja, menimbulkan batasan-batasan. Jika teologi queer mengakui gereja, maka seharusnya mereka terima tentang sistem pembatasan-pembatasan itu. Kemudian dalam konteks penciptaan kembali, di situ ada binari terstruktur dalam narasi penciptaan. Darat dan laut, siang dan malam, langit dan bumi, pria dan wanita. Jadi sekali lagi, pria dan wanita di dalam konteks penciptaan bukanlah konstruksi sosial belaka, melainkan sesuatu yang sudah ada sejak masa penciptaan. Tanggapan yang selanjutnya, ketika mereka berkata bahwa Alkitab tidak relevan, maka saya ingin berkata balik. Teologi queer mengakui adanya Roh Kudus sebagai pribadi Allah Tritunggal. Jika mereka mengakui Roh Kudus, maka seharusnya mereka mengakui Alkitab itu relevan. Karena dalam 2 Timotius 3:16, Alkitab adalah produk inspirasi dari Roh Kudus, bukan hasil dari salah satu budaya pada suatu zaman. Alkitab diinspirasikan oleh Roh Kudus, diilhami oleh Roh Kudus yang kekal, yang tidak dibatasi oleh waktu. Dan secara sukarela, seharusnya teologi queer mengakui bahwa Alkitab tetap relevan sampai hari ini pada bentuknya yang awal. Kemudian teologi queer menolak atribut omni yang disematkan untuk Allah. Dan kita tahu salah satu teolog queer mengusulkan untuk menyederhanakan Allah. Tetapi tanggapan saya, mengusulkan menyederhanakan Allah tidak akan mengubah eksistensi dari Allah itu sendiri. Saudara bisa baca Mazmur 139 ayat 1 sampai 18. 3 atribut Allah disebutkan di situ. Ada omniscience, omnipresence, omnipotent, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa. Dan dari ketiganya itu, Maleakhi 3 ayat 6 berkata, Tuhan tidak berubah. Maka tidak ada orang yang bisa mengubah atribut omni jika tidak Tuhan itu sendiri yang melakukannya. Tetapi itu mustahil karena itu akan menabrak ayat lain di dalam Alkitab. Jadi atribut Allah tidak akan pernah berubah sekalipun diusulkan oleh manusia untuk disederhanakan. Tanggapan saya yang lain mengenai dosa adalah rasa malu. Mereka berkata bahwa dosa didefinisikan sebagai perasaan malu, perasaan terisolasi, perasaan tersisih, perasaan terkurung, perasaan yang tidak percaya diri. Jika demikian adanya, maka seseorang dimungkinkan untuk tidak malu berbuat dosa. Karena teologi queer tidak membedakan dosa aktual dengan dosa asal. Padahal di dalam Kejadian 2 ayat 25, perasaan malu Adam dan Hawa itu muncul setelah mereka berdosa. Jadi bukan mereka malu dulu baru disebut berdosa, tetapi mereka dinyatakan berdosa, maka mereka merasa malu. Tapi teologi queer berkata, dosa adalah rasa malu. 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Tanggapan yang selanjutnya, Galatia 3 ayat 28, di dalam Kristus tidak ada orang Yunani atau Yahudi, orang merdeka atau budak, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, semuanya satu di dalam Kristus. Ini tidak menjelaskan peleburan antara dua variabel yang tertulis di dalam Galatia 3:28. Sebenarnya konteks ini sedang menyatakan bahwa kebersatuan dalam Kristus berbicara dari aspek universalitas dosa dalam Roma 5 ayat 12, dalam artian begini, semua orang telah jadi satu dalam dosa Adam yang pertama, kemudian ketika mereka inisiasi ke dalam Kristus, maka semua orang jadi satu dalam kebenaran Kristus. Dan jadi satu dalam kebenaran Kristus tidak melebur identitas atau status-status yang ada. Yahudi tetap Yahudi, Yunani tetap Yunani, laki-laki tetap laki-laki, perempuan tetap perempuan, hamba tetap hamba, orang merdeka tetap orang merdeka. Yang diperhitungkan sebagai satu kesatuan itu adalah melalui kebenaran yang ada di dalam Kristus. Kemudian kita sekarang masuk ke bagian yang ketiga, solusi. Apa yang bisa saya tawarkan di akhir dari pemaparan ini? Saudara, saya rekomendasikan saudara untuk mendatangi situs True Freedom Trust, situs yang dibuat oleh seseorang yang dulu adalah gay, kemudian dalam pencarian hidupnya, pendiri situs ini, Rob Wood, menemukan komunitas Kristen,
kemudian belajar di dalamnya tentang Injil Kristus, dan akhirnya mengakui keberdosaannya dan menerima anugerah Kristus. Dari situ saudara bisa lihat banyak sekali hal yang saudara dapatkan jika saudara tergerak atau terbeban dalam pelayanan LGBT. Dalam bagian yang ketiga ini setidaknya saya bagi dalam dua hal. Yang pertama, solusi bagi gereja-gereja yang melayani kelompok LGBT. Dan yang kedua, solusi bagi saudara-saudara yang mendengarkan video ini yang sedang bergumul dalam same-sex attraction yang saudara alami. Saya mulai dari solusi untuk gereja terlebih dahulu. Bagi gereja, setidaknya kita harus menghindari stigma negatif. Tinggalkan homofobia yang pernah terjadi di gereja tahun 80-90-an di Amerika. Oleh karena itulah akhirnya teologi queer muncul. Gereja tidak merangkul kelompok LGBT, gereja justru menyisihkan mereka dan mengintimidasi mereka sebagai pendosa. Dan ini bukanlah cara Yesus Kristus menyelamatkan orang berdosa. Tuhan Yesus tidak pernah mencap sekelompok orang, apalagi yang marginal, untuk dijauhi. Karena Yesus datang untuk orang sakit. Yesus datang untuk orang-orang yang butuh dibebaskan. Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Bagaimana caranya jika orang berdosa sudah dilabeli dan dijauhi? Itu sebabnya mari kita tinggalkan stigma negatif kepada kelompok homoseksual atau LGBT. Jika ada di antara gereja yang masih memiliki rasa jijik kalau melihat waria, melihat banci, atau melihat orang yang mengakui mereka sebagai gay atau lesbian, dan saudara mulai mengernyitkan dahi seolah-olah itu adalah sesuatu seperti hal yang sangat menjijikan sekali, maka mari kita tinggalkan stigma negatif tersebut. Kemudian yang kedua, hindari pertanyaan sensitif. Jika saudara memiliki anggota jemaat yang bergumul dalam same-sex attraction, saudara tidak perlu bertanya untuk mengintimidasi mereka, mengapa mereka seperti itu, apa yang menyebabkan, apalagi saudara melakukan peneguran di tengah-tengah jemaat. Itu adalah salah satu hal yang kurang tepat. Sebaliknya, terima mereka dalam komunitas gereja, dalam pertemuan ibadah, dalam doa-doa kita, ajak mereka untuk berkomunikasi, berdiskusi, sharing bersama-sama, seperti kita menganggap mereka orang yang biasa seperti kita. Sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu kami didatangi oleh seorang waria yang percaya pada Tuhan Yesus, tetapi dia masih tetap waria. Dia berpenampilan seperti perempuan, padahal jelas-jelas postur tubuhnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang laki-laki. Tetapi puji Tuhan, anggota jemaat kami menerima keberadaannya, menerima keadaannya, dan anggota jemaat kami mengajak dia untuk ngobrol, bercakap-cakap, bahkan bersenda gurau, seolah-olah tidak mempermasalahkan perbedaannya. Sebenarnya Tuhan Yesus menerima orang berdosa. Seperti yang saya katakan tadi, ketika Tuhan Yesus menerima orang berdosa, dia menerima bukan mengakui eksistensinya, tetapi dia menerima untuk mengubah, memperbaharui, mentransformasi orang tersebut dari keberdosaannya menjadi orang yang bisa menghasilkan buah-buah kerajaan. Dan seharusnya karakter seperti itu tercermin di dalam jemaat Kristus. Memang kita menerima keberadaannya tanpa mempermasalahkan apa yang terjadi di dalam dirinya, tetapi bukan berarti kita hanya menerima dan mengakui eksistensinya tanpa melakukan sesuatu untuk mengarahkan dia ke arah yang lebih baik lagi. Itu tetap kita lakukan dalam percakapan-percakapan, tetapi tidak dengan nada frontal atau sikap-sikap yang mengintimidasi. Selanjutnya adalah bagi saudara-saudara yang mendengar video ini dan mengalami same-sex attraction, kecenderungan menyukai sesama jenis, atau kelainan-kelainan tubuh berbeda dengan jiwa dalam tanda kutip. Tubuh pria tetapi jiwa merasa wanita, atau tubuh wanita tetapi jiwa merasa pria. Bagi saudara-saudara yang mengalami hal tersebut, saran saya yang pertama, terlibatlah dalam komunitas di gereja dan aktif di dalamnya. Memang tidak semua gereja terbuka untuk menerima orang-orang seperti saudara. Tetapi saya mau katakan bukan berarti tidak ada satupun gereja yang mau menerima, membuka pintunya untuk saudara. Jika Tuhan tuntun saudara untuk menemukan gereja yang menerima saudara, terlibatlah untuk aktif dalam komunitas di gereja tersebut, ikuti ibadah-ibadah yang ada, dan bergaullah di dalamnya. Kemudian yang kedua,
akuilah bahwa saudara adalah orang berdosa. Keberdosaan saudara ini bukan ditentukan dari orientasi seksual saudara. Oleh karena saudara adalah homoseks, maka saudara berdosa. Tetapi keberdosaan yang saya mau katakan di sini, bahwa semua orang berdosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tidak ada satupun orang yang lahir dalam keadaan baik. Dalam hal ini termasuk homoseksualitas. Berarti semua kecenderungan yang saudara miliki, orientasi seksual saudara juga termasuk dalam keberdosaan tersebut. Penyimpangan itu tidak dibentuk mungkin dari pengalaman. Mungkin saudara merasakannya dari lahir, saudara mengalami hal yang seperti itu. Tapi saya mau katakan tidak ada satupun manusia yang dikandung dalam keadaan tanpa dosa. Itu sebabnya diri saudara, apa adanya saudara, orientasi seksual yang saudara miliki, seharusnya diakui sebagai suatu keadaan berdosa, suatu penyimpangan yang mungkin memang saudara tidak minta, tetapi dari lahir saudara telah mengalaminya. Saudara hanya perlu datang pada Tuhan Yesus, mengakui bahwa saudara adalah orang berdosa, dan terimalah anugerah Tuhan Yesus Kristus. Ikuti jalan Injil yang ditentukan. Lebih baik saudara mengikuti kata hati Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab daripada saudara mengikuti hati saudara sendiri yang jelas-jelas hati yang sudah jahat, hati yang sudah rusak oleh dosa sejak dari kandungan. Dan selebihnya saudara bisa lihat dalam website yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. True Freedom Trust. Jika informasi-informasi yang sudah saya sampaikan membantu saudara, silakan dibagikan dan subscribe untuk melihat topik-topik selanjutnya. Terima kasih, kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa. Amin.